Pantai Batu Karas, sebuah pantai di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Di perjalanan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan road trip singkat ke Pantai Batu Karas melalui jalur anti-mainstream, yaitu melalui Kecamatan Salopa dan Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sekarang kita nggak akan lewat ke jalan tol karena ini masih jam 4 subuh. Jadi masih lancar kondisi lalu lintas di dalam kota Bandung. Jadi cuaca kota Bandung di pagi hari ini tadi sempat hujan sebelum kita berangkat. Hujannya lumayan deras, cuman bentar aja sih, nggak lama, cuman sekitar 15 menit hujan cukup deras. Nah itu kondisi jalan juga masih basah. Mudah-mudahan nanti di Pantai Batu Karas cuaca bagus, nggak hujan, jadi di sana kita bisa aktivitas. Nah, sekarang kita udah ada di perempatan Kiara Condong Soekarno-Hatta. Dari sini kita akan lurus terus sampai ke Bundaran Cibiru. Situasi lalu lintas di jam 4 subuh ini masih cukup lengang, belum banyak orang yang beraktivitas. Nah, sekarang kita posisinya udah ada di perempatan Gede Bage. Kalau ke kanan itu teman-teman bisa ke Kompleks Sumarekon Bandung, terus ada juga Masjid Al-Jabar sama Stadion GBLA. Bisa juga ke stasiun kereta api cepat Wus Tegaluar. Kawasan Gede Bage ini sendiri dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup pesat, terutama setelah hadirnya Masjid Al-Jabar dan juga perumahan Sumarekon Bandung. Buat teman-teman yang mau main ke Al-Jabar, Sumarekon atau ke Stadion GBLA, bisa juga melalui jalan tol, tapi khusus kendaraan roda 4 ukuran kecil. Kalau bus besar itu nggak bisa lewat jalan keluar tol Gede Bage. Dan gerbang tol Gede Bage ini juga cuman bisa untuk yang dari dan ke arah Jakarta. Jadi kalau yang dari arah Cileunyi, Sumedang, Cirebon itu harus keluar tol Buah Batu dulu, nanti masuk lagi balik ke arah
Cileunyi lagi, nah baru bisa keluar di gerbang tol Gede Bage. Nah, sekarang posisi kita udah ada di Cileunyi, di pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Jatinangor, ke Sumedang, ke Cirebon via Cadas Pangeran. Aduh. Kita mengarah ke arah kanan, ke arah Garut. Kalau ke sini bisa masuk ke jalan tol, ambil ke kanan, bisa masuk ke tol Padalenyi, bisa juga ke tol Cisumdawu, ambil kiri. Kalau lurus nanti balik lagi ke Cileunyi. Sekarang udah masuk di Jalan Raya Bandung Garut. Posisi kita sekarang udah ada di perlintasan kereta api Nagreg. Nah, sekarang posisi kita udah ada di Jalan Cagak, di mana Jalan Cagak ini memisahkan dua jalur. Kita ambil ke kiri ke arah Tasikmalaya. Kalau ke kanan itu ke arah Garut. Sebenarnya bisa juga sih ke kanan, nanti lewatnya ke Singaparna. Cuman kita lewat jalan ke arah Malangbong aja. Sekarang posisi kita udah di pertigaan Pasar Malangbong. Di pertigaan ini nanti kita ambil ke kanan ke arah Tasik. Kalau ke kiri itu ke arah Wado, terus ke Sumedang, ke Bendungan Jati Gede. Nah, ini di depan adalah Pasar Malangbong. Kita ikutin terus jalan ini sampai ke Lingkar Gentong. Nanti kita istirahat di SPBU Gentong. Selepas tadi Pasar Malangbong, jalanan ini langsung menanjak. Biasanya di sini jadi titik rawan sendatan karena banyak truk yang jalannya lambat di tanjakan di sini. Mudah-mudahan nggak ada truk yang lewat biar cepet, biar lancar. Nah, ini mulai nanjak lagi tuh. Ada truk di depan, pasti agak menghambat. Tanjakannya lumayan curam.
posisi sekarang di Lingkar Gentong, di mana Lingkar Gentong ini sering jadi titik macet kalau di arus mudik Lebaran, apalagi yang mengarah ke arah Bandung karena tanjakannya cukup terjal. Kalau dari arah timur banyak juga mobil yang mogok kalau lewat jalan ini. Sebelum masuk Lingkar Gentong, kalau dari arah timur mending istirahat dulu di SPBU Gentong buat ngedinginin mesin dan pengereman. Tapi kalau hari-hari biasa sih lalu lintasnya nggak begitu padat, kecuali di weekend biasanya kadang macet. Kayak Ubud. Nah, sekarang kita mau istirahat dulu di SPBU Gentong. Udah lumayan ngantuk juga. Soalnya dari Nagrek ke Malangbong itu butuh konsentrasi. Sepi ini di sini. Sekarang posisi kita lagi istirahat di SPBU Gentong. Sekarang pukul jam 6 pagi. Situasi di SPBU Gentong sepi sih. Hari Minggu ini nggak banyak kendaraan yang parkir. Kembul nih yang dari tadi nggak mau diem. Kalau si Kimoy mana? Si Kimoy di belakang. Kalau si Kimoy memolor terus. Beda sama yang hitam nih, hireng, nggak mau diem kalau di jalan tuh. Oke, setelah tadi istirahat dulu kita di SPBU Gentong. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Pantai Batu Karas. Sekarang udah jam 7 pagi. Berarti tadi kita istirahat kurang lebih 1 jam. Kurang lebih berapa jam lagi? 3 jam mungkin. Cuaca pagi ini cerah berkabut di Gentong, di Kecamatan Ciawi. Mudah-mudahan 3 hari ke depan cuaca tetap cerah supaya kita bisa menikmati suasana pantai. Nah, di sini ada percabangan jalur. Kita ambil ke kiri karena nanti kita akan lewat Salopa dan juga Cikatomas. Kita nggak lewat ke Banjar karena kalau lewat ke Banjar itu nanti keliling, karena Batu Karas sendiri letaknya ada di bagian barat dari Kabupaten Pangandaran. Nah, sekarang kita udah berada di
wilayah administrasi Kota Tasikmalaya. Dari sini kita belok ke kanan lewat jalan lingkar Tasik, nggak lewat tengah kota. Kita masuk jalan lingkar. Kanan adalah terminal Indihiang Tasikmalaya, terminal bus tipe A. Karena di Tasik ini banyak juga orang-orang yang merantau ke Bandung, ke Jakarta, jadi trayeknya lumayan gemuk di sini, apalagi bus Budiman, karena Tasik adalah kota asal dari bus Budiman. Ada Ricis ya. Sekarang kita posisinya ada di daerah mana? Patokannya itu ada Lotte Grosir di sebelah kanan. Nah, di sini kita langsung ambil ke kanan ke arah Cipatujah. Belok di sini. Di sini ada gapura, tulisannya "Selamat datang di sentra bordir Kota Tasikmalaya". Jalan ini mengarah ke arah Tasik Selatan. Ke Jalan Pansela Jawa Barat. Kita ambil ke kiri, patokannya ada tulisan warna oranye lang arah Danau Lemona. Kalau lurus itu ke Cipatujah. Samsat, Kabupaten Tasikmalaya. Ini jalannya statusnya milik kabupaten, bisa dilihat dari lebar jalannya nggak terlalu besar, terus kondisinya juga nggak terlalu bagus, beda sama tadi yang ke arah Cipatujah, itu aspalnya mulus, statusnya mungkin jalan provinsi kalau dilihat dari marka, karena markanya putih. Kalau marka kuning itu milik pemerintah pusat. Nah, kalau ini banyak lubang. Nah, di depan itu ada rest area Danau Lemona di sebelah kanan, dimana di dalamnya itu ada danau dan tempat makan.
jalur alternatif buat ke Pangandaran atau ke pantai selatan Jawa Barat. Bagusnya sih jalan alternatif gini diambil alih sama pemerintah provinsi atau malah sama pemerintah pusat, kayak jalan Ciwidey ke Cidaun itu kan statusnya sekarang udah jadi jalan nasional dan kualitasnya juga udah sangat bagus kondisi sekarang. Salah satu contohnya gimana ada kubangan di tengah jalan, makan 2 jalur kubangan. Ada SPBU Pertamina. Nah, di sini ada percabangan jalan. Kita di sini ambil ke kiri. Kalau ke lurus itu ke Cikalong. Ke Cikalong juga tembusnya ya ke pantai selatan Jawa Barat. Sekarang kita akan memasuki perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran, dipisahkan oleh jembatan Cimedang ini. Nah, sekarang kita udah masuk ke Kabupaten Pangandaran. Sekarang relatif lebih mulus, kalau nggak lebar juga jalan.
setelah menempuh perjalanan melalui jalan yang jelek di Salopa dan Cikatomas, akhirnya kita sekarang bergabung ke Jalan Pansela, Jawa Barat. Nah, kalau ke kiri itu kita ke Pangandaran, Pantai Pangandaran. Kita ambil ke kanan ke arah Pantai Madasari. Nanti dari Madasari ada jalan tembus ke Batu Karas. Jadi Madasari sama Batu Karas itu satu tiket sepaket. Kalau Pangandaran dengan Batu Hiu kurang lebih dari titik saya sekarang ke Madasari sekitar 8 kilo lagi dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 11 menit. Kita udah ada di pinggir laut. Kalau di sebelah kiri adalah tempat pacuan kuda Desa Legok, Jawa. Dua Pak? Dua 30.000. 30. Sama Batu Karas ya Pak? Iya, iya. Bentar. Ngalikin ibu mau tenda. Iya, nuhun Pak. Hah? Batu Karas mau tingkatnya udah dengan Batu Karas. Oh langsung, ya siap. Nuhun Pak. Buat teman-teman yang hobi camping dan juga camper van menggunakan mobil, Pantai Madasari ini sangat cocok ya, dikarenakan Pantai Madasari ini banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Untuk fasilitas sendiri di sini tersedia tempat penyewaan peralatan camping dan juga terdapat banyak sekali warung-warung makan dan juga WC umum. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau camping di daerah sini.
Sekarang kita akan menuju ke Pantai Batu Karas melalui shortcut yang menghubungkan Pantai Madasari dengan Batu Karas. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan jalur ini, teman-teman bisa lihat di video saya 2 tahun yang lalu. Kondisinya ini nggak ada perubahan sama sekali, masih tetap sama. Kualitas aspal dan corannya sendiri masih cukup bagus. Itu dia teman-teman rekaman perjalanan saya dari Bandung menuju ke Pantai Batu Karas via Salopa dan Cikatomas. Adapun total waktu tempuhnya adalah sekitar 7 jam. Saya berangkat jam 4 dan sampai jam 11 siang. 7 jam itu juga udah termasuk istirahat 2 kali. Yang pertama di Gentong dan yang kedua tadi saya diam dulu di Pantai Madasari cukup lama, ada sejam juga. Dan juga tadi kan karena saya melewati Pantai Madasari, jadi nggak langsung ke arah Batu Karas tapi melewati desa Legok Jawa. Jadi setelah keluar dari arah Cimerak, dari arah Cikatomas dan Salopa, saya belok kanan itu ke arah Madasari, jadi agak sedikit berputar jalannya. Kalau langsung ke Batu Karas belok kiri ke arah Pangandaran itu bakal lebih cepat karena nggak perlu muter lagi lewat shortcut Pantai Madasari ke arah Batu Karas. Buat teman-teman jangan kemana-mana dulu karena di akhir video ini saya akan memberikan sedikit ulasan singkat mengenai perjalanan saya kali ini. Dan di video berikutnya saya akan menceritakan tentang bagaimana kondisi Pantai Batu Karas saat ini dan juga aktivitas apa saja yang saya lakukan di Pantai Batu Karas. Nah itu teman-teman tadi perjalanan saya, rekaman perjalanan saya dari Bandung menuju Pantai Madasari dan juga Batu Karas. Kurang lebih lama perjalanannya itu tadi sekitar 6 jam setengah. Berangkat jam 4 subuh sampai di Pantai Madasari jam setengah 11. Rute yang dilaluinya melalui Tasik, terus ke Cikatomas, Salopa, langsung ke Cimerak, Batu Karas. Di sini saya akan sedikit mereview kondisi jalan dari Bandung menuju ke Batu Karas via Salopa dan juga Cikatomas. Untuk kondisi jalannya sendiri di sekitaran Kabupaten Tasikmalaya, ketika memasuki Salopa dan Cikatomas itu kondisi jalannya banyak yang rusak. Sebenarnya nggak layak sih kalau dilalui mobil. Bisa teman-teman lihat di videonya tadi kan banyak sekali yang jalannya berlubang, malah sampai rusak parah. Di tengahnya ada kubangan. Jadi kalau menurut saya kondisi jalannya ini cuman sekitar 60% layak dilalui di sekitar Kecamatan Salopa dan Cikatomas, Tasikmalaya. Tapi setelah memasuki Kabupaten Pangandaran, jalannya itu jadi bagus. Nah, berarti ini yang penanggung jawabnya itu kan jalannya statusnya milik kabupaten. Berarti di sini peran dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harusnya memperbaiki jalan di sekitar Kecamatan Salopa dan Kecamatan Cikatomas. Kalau menurut saya sih harusnya jalan ini diambil alih oleh Pemprov atau kalau bisa malah oleh pemerintah pusat, karena bagaimanapun
jalan ke Pangandaran atau ke Batu Karas ini via Salopa dan Cikatomas ini bisa jadi alternatif jalan. Jadi orang-orang yang dari arah Tasik atau dari Bandung bisa melalui jalan selain dari ke Kota Banjar. Sebenarnya kalau jalannya bagus itu bisa lebih cepat dibandingkan kalau kita ke Pangandaran via Banjar. Gimana, apakah jalan ke Batu Karas dan Pangandaran via Salopa dan Cikatomas ini direkomendasikan? Kalau menurut saya sih enggak ya. Sayang sih soalnya malah capek kalau lewat jalan yang hancur gitu. Jadi emang pilihannya kalau saya ada dua pilihan kalau mau ke Pangandaran atau ke Batu Karas. Yaitu yang pertama ya lewat jalan yang normal, lewat Kota Banjar, Ciamis. Terus yang kedua ya via Ciwidey, terus ke Naringgul, lalu nyusur ke pantai selatan Jawa Barat sampai ke Pangandaran. Udah sih itu aja. Kalau lewat Cikatomas ini saya belum bisa merekomendasikan buat teman-teman semua yang mau coba lewat jalur ini. Karena memang nggak nyaman kalau kondisi jalan rusak. Oke, sampai di sini aja rekaman perjalanan saya dari Bandung menuju ke Pantai Batu Karas via Salopa dan Cikatomas. Nanti kita akan review juga Pantai Batu Karas di bulan April 2025 ini gimana kondisinya. Simak terus perjalanan saya.